Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Para peserta program terlibat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu adalah terlibat huruf hamzah, dan kita akan praktekkan dengan 20 keadaannya, yaitu keadaan fathah, kasroh, dhammah, dan juga disukunkan, dan bertasdid fathah, bertasdid kasrah, bertasdid dhammah, dan juga bertasdid ketika disukunkan, dan seterusnya. Dan di sini yang tampak di layar adalah menggunakan mushaf Indo Madinah, yaitu adalah yang di atas ini namanya mushaf Indonesia, yang di bawah ini adalah mushaf Madinah. Perbedaannya yaitu terletak dari penulisannya saja. Tetapi dari segi rasamnya sama ya, rasamnya itu rasam Utsmani. Penulisannya saja, tanda-tanda bacanya saja yang berbeda. Kalau di Indonesia maka menggunakan alif saja ya. Nah, alif dan berharokat fathah. Kalau Madinah mesti harus ada kepala ain di atas alif itu ya. Baik ketika dia fathah, kasrah ataupun dhammah. Kemudian selanjutnya ketika tanwin juga sama ya. Kalau Indonesia cuma alif diikuti tanwin sudah selesai ya. Kalau Madinah itu kepala ain dan alif ya. Kemudian selanjutnya ketika dia panjang juga menggunakan fathah panjang, kasrah panjang, dhammah panjang ya sahabat. Nah, kalau fathah panjang ya di sini ya. Kalau Madinah maka di sini menggunakan kepala ain atau hamzah tadi ya, dengan alif, dengan diikuti alif dan tanda panjangnya. Seperti itu cara perbedaan-perbedaannya, dan cara membacanya adalah sama saja. Baik, kita langsung ke praktek. Dan untuk praktek ini maka bacaan pertama itu dengan cara dipisah. Contohnya nanti A, I, U, A. Nah, pendek ya, tapi setelah itu harus diulang lagi ya, dengan disambungkan satu nafas. A, I, U, A. Nah, seperti itu ya. Jadi disambungkan, yang terpisah tadi disambungkan dengan satu nafas. Sama juga nanti berikutnya. An, in, un, a. Cara membacanya adalah ketika yang kedua, an, in, un, a. Nah, seperti itu ya. Dan ini akan terjadi apabila disambungkan, maka otomatis akan terjadi hukum tajwid yang di depannya itu adalah tanwin bertemu hamzah, adalah hukum idhar halki. Maka di sini juga akan terjadi tawasud ya. Yaitu bunyi tawasud itu adalah bunyi tanwin ya. Bunyi tanwin itu tawasud, antara mengalir dan tertahannya suara kita. Seperti itu juga ya, nanti ketika dia panjang baca terpisah dulu ya. Kemudian setelah itu baru disambungkan dengan satu napas, maka terjadi hukum mad jaiz munfasil ya, sesuai dengan materi kita pada hari ini ya. Baik, Ustaz akan membacakan, silahkan disimak dengan baik-baik. A, I, U, A, A, I, U, A. An, in, un, a. An, in, un, a. A, I, U, A. A, I, U, A. A, A. Hati-hati ya, di sini pendek ya. I, U, A. Nah, di sini terjadi hukum nabar ya, dihentak suaranya ya, karena adalah huruf bertasdid yang diwakafkan selain qalqalah dan huruf gunnah. Maka di sini kita harus ada nabar, dihentak suaranya di ujung sini. Kita sambungkan dengan satu nafas. A, I, U, A. A, an, I, in, U, un, a. A, an, I, in, U,
A. Selanjutnya A, I, U, A, I, A. Nah, seperti itulah untuk tadribat 20 keadaannya. Sekarang kita masuk pada rumus. Untuk rumus, cara membacanya pun juga harus dipotong di tengah ya. Nanti kita wakafkan di minal mu'en. Nanti disambung dari mina ya. Dan ini terjadi hukum tajwidnya, sesuaikan dengan tanda panjang-panjangnya. An, ani, na, minal mu'en. Minal mu'ni, ma'i, an, ani, a. Kemudian kita membaca potongan ayatnya dengan 2 kali, 1 kali dengan hidup barisnya, harokatnya, dan bacaan kedua dengan dimatikan. Doa awanidaan, doa awanidaa, azabun alimun, azabun alim. Apabila kita wakafkan, maka alimnya itu terjadi mad arid li sukun, dan kita boleh memilih antara 2 alif, 4 kita boleh memilih ya antara 2 harokat, 4 harokat, ataupun 6 harokat ya, 1 alif, 2 alif, atau 3 alif, dan kita memilih yang 2 alif ya. Selanjutnya walu'lu'an, walu'lu'a, bima unzila, bima unzil, wabil akhirati, wabil akhirah, sawaun, sawa. Nah, ini terjadi hukum nabar juga ya, yaitu fathah yang ada huruf hamzah yang disukunnya. Itu juga dibaca fathah amat ya, yang diikuti hamzah juga yang disukun. Itu terjadi hukum nabar. Selanjutnya kita baca langsung praktek kepada contoh ayatnya ya. Di Al-Quran surah An-Nazm, An-Nazi'at, kemudian Al-Mursalat juga. Dan ini juga sama ya, menggunakan perbandingan mushaf Indonesia yang di atas ya. Yang di atas ini adalah Indonesia, yang di bawah ini adalah Madinah. Setiap yang warna biru itu atau abu-abu ini adalah Madinah. Baik, kita praktek ya. Dan ini cukup 1 kali baca saja. Yang pertama dengan nada turun ya. Yang kedua dengan nada naik ya. Yang pertama turun, yang kedua naik ya. Wal mu'tafikata ahwa, fa innal jannata hiyal ma'wa, fa innal jahima hiyal ma'wa, wala yu'zanu lahum faya'tazirun. Nah, ingat ya, ujungnya kita mad arid sukunnya menggunakan 4 harokat ya, atau 2 alif ya, supaya sama dengan yang pertama tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.